Noir Timeless 82, sebuah keyboard mechanical 75% yang udah hot swappable, gasket mount, dan full RGB di bagian atas dan bawahnya. Satu keyboard yang cukup canggih untuk boosting produktivitas dan naikin pengalaman main game, katanya. Apakah benar begitu? Langsung aja kita review. Hai, gue Fatur. Balik lagi di Tekoyaki, tempat asik ngobrolin teknologi. Gue baru aja beli keyboard dari brand lokal yang menurut gue inovasinya paling canggih dalam hal keyboard mechanical, yaitu Noir. Tepatnya seri Timeless 82 yang varian nostalgic. Tapi sebelum masuk ke reviewnya, perlu disclaimer dulu kalau gue sebenarnya nggak terlalu paham soal mechanical keyboard. Cuman konsumen biasa yang FOMO kepengen nyobain keyboard bagus. Dan sebelumnya gue pernah pakai juga sih keyboard mechanical dari Royal Clutch RK68. Dan review ini mungkin akan lebih membandingkan si Timeless 82 ini dengan RK68 yang udah gue pakai selama kurang lebih 2 tahun. Selain fitur-fitur standar kayak 3 mode koneksi yaitu kabel, dongle 2,4 GHz, dan juga Bluetooth, bagi gue si Timeless 82 ini adalah big upgrade. Jelas, karena ngelihat harga yang RK68 gue itu cuman 700 ribuan, sedangkan si Timeless 82 ini 1,4 jutaan. Dengan selisih harga yang 2 kali lipat, fitur-fitur yang berasa banget upgrade bagi gue adalah layout 75% yang lebih gede dari RK68 gue yang cuman 65%. Di sini function keys-nya itu udah berdiri sendiri dan juga arrow key-nya itu exploded. Agak lebih gede, tapi nggak sampai yang menu-menuhin meja. Keyboard ini juga udah gasket mounted, jadi feel-nya lebih empuk buat ngetik. RGB-nya nggak cuman ada di atas, tapi juga ada di bawah dan samping keyboard ini. Dan motion RGB-nya pun menurut gue lebih smooth dan juga lebih terang. Karena keyboard ini juga udah south facing, jadi RGB-nya langsung memancar ke sisi pemakai. Kelebihan south facing lainnya itu dia bisa dipasangin keycap profile apapun dari SE, DSE, XDA, OM apapun itu tanpa ada interference. Dan kebetulan yang dipasang di sini itu udah cherry profile yang katanya paling enak banget buat ngegame ataupun ngetik, yang paling balance gitu. Ban keycapsnya pakai BBT yang tebal, jadi feel ngetiknya itu kerasa lebih berat meskipun switchnya itu linear yang enteng, yaitu KTT Orange. Dan beberapa fitur yang baru gua rasain dari Timeless 82 ini dan ternyata gue suka adalah adjustable angle sampai 3 level. Jadi keyboard ini tuh bisa nggak usah dinaikin sama sekali, dinaikin setengah, ataupun bisa dinaikin full. Kalau gue sih paling suka yang setengah level, karena nggak terlalu tinggi maupun nggak terlalu rendah buat tangan gue yang suka pegel-pegel. Ada satu lagi fitur yang lagi ngetrend di dunia mechanical keyboard, yaitu LED screen. Ini sebenarnya cuman gimmick sih, dan nggak menambah fungsi apapun, cuman kelihatan unik dan gue suka. Dan jadinya LED screen ini adalah poin plus ketika gue memilih untuk beli keyboard Timeless 82 ini. Gambar dari LED screen ini bisa di custom dari softwarenya Noir yang ada di Windows, dan sayangnya gue lagi nggak ada device Windows, jadi nggak bisa custom. Jadi cuman bisa ganti gambar defaultnya, kayak spaceship, text Timeless 82, Final Record, dan juga informasi basic kayak jam, baterai, dan juga koneksinya. Lanjut ke bagian yang lebih dalam, mulai dari switchnya. Di unit yang gue pakai ini, dia pakai KTT Orange. Switch linear dengan actuation force 45 gram. Cukup enteng dan mungkin mirip sama Gateron Red. Dan ini udah hot swappable. Jangankan switchnya, kayaknya hampir semua keyboard dari Noir itu bisa dioprek komponennya. Mulai dari case-nya, plate, PCB, sampai foam di dalamnya. Cuman kali ini gue nggak mau bongkar ya, karena kayak masih sayang dan takut nggak bisa balikin. Kalau kalian mau lihat lebih detail dalaman keyboardnya, bisa cek aja video dari channelnya Adimologi. Itu di videonya benar-benar dibongkar sampai ke dalam-dalamnya. Intinya, keyboard ini udah gasket mounted dan sound dampeningnya itu ada foam dan juga silicone rubber di bawahnya sini. Yang mana feel ngetik di keyboard ini tuh jadi nggak cuma empuk, tapi juga suaranya soft, bulat, agak muted, dan itu cocok di selera gue. Kalau kalian penasaran sama suaranya, nanti gue akan typing test di akhir video ini. Selain unit yang gue punya, Noir Timeless 82 ini ada juga yang versi modernnya dengan tema hitam biru dengan 4 pilihan switch, yaitu KTT Kang White, Jwick Black, KTT Orange, dan KTT Brown.
Tapi gue cek di marketplace sih yang klasik itu udah pada habis, dan yang nostalgic dan modern cuman tinggal sisa KTT brown sama orange aja. Kalau kalian pengen modif sendiri dari nol kayak custom semuanya, itu bisa beli yang barebone aja. Jadi kayak bodinya doang tanpa keycaps dan switch. Bedanya sih paling di baterai. Untuk yang pre-built ini udah 8000 mAh, sedangkan yang classic dan barebone itu 4000 mAh doang, setengahnya. Tapi harusnya itu pun udah cukup sih. Ini yang 8000 mAh gue pakai semingguan, itu kayak masih sisa 80% gitu. Tapi emang gue pakainya nggak reguler sih, kayak cuman malam sehabis kerja, kayak gitu doang selama seminggu. Kalau buat pemakaian reguler harusnya seminggu itu juga udah cukup. Apalagi kalau kalian pakainya kabel, jadi kayak nggak jadi masalah. Intinya sih, untuk pre-built keyboard, si Neue Timeless 82 ini udah enak banget. Kayak nggak perlu modif apapun, tinggal pakai, dan surprisingly udah sesuai dengan preferensi gue. Mulai dari kualitas keycaps PPT-nya yang solid dan teksturnya soft touch, menurut gue itu bisa bikin nyaman buat ngetik. Untuk koneksinya, gue pakai wireless Bluetooth-nya itu nggak ada lag sama sekali sih. Gue pakai buat main game single player juga nggak masalah. Tapi kalau buat game FPS sih kurang tahu karena gue belum coba juga. Paling ada lag dikit itu waktu dia connect dari mode standby. Kayak sepersekian detik dari dipencet keyboardnya, itu baru connect lagi ke device kita. Tapi kalau untuk pemakaian continuous sih kayaknya nggak ada masalah ya. Overall gue sih cukup puas dan nggak ada komplain yang berarti gimana pun, karena dengan harganya yang mahal, at least untuk dompet gue, ya seharusnya keyboard ini itu harusnya kualitasnya sebanding dengan harganya. Nggak banyak sih yang bisa gue komentarin soal keyboard ini. Kalau kalian pengen tahu review yang lebih teknis, bisa aja cek videonya Cranky Tech ID. Di sana reviewnya lebih bagus, karena aku mah masih pemula. Mungkin segitu aja cerita gue mengenai Neue Timeless 82 ini. Semoga review ini cukup informatif, dan gimana menurut kalian tentang keyboard ini, tulis komen kalian di bawah. Please like kalau kalian suka video ini, dan kalau nggak suka sih dislike aja nggak apa-apa. Thank you yang udah nonton sampai akhir, dan yuk kita lanjut typing test.